Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama mineral dan batu bara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya pengelolaan sumber daya ini menghadapi paradoks. Di tengah kekayaan yang besar, praktik pertambangan ilegal justru semakin marak. Aktivitas ini merugikan negara hingga 300 triliun, merusak lingkungan, dan memicu konflik sosial. Pertambangan ilegal bukan sekedar pelanggaran biasa. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi, seringkali mengejar keuntungan ekonomi tinggi dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah fenomena politik hukum yang menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mengelola sumber daya alam secara adil. Pertambangan ilegal, politik hukum tercermin melalui regulasi yang dibuat, lembaga penegak hukum yang menjalankan aturan, serta putusan pengadilan yang dihasilkan. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin di berbagai wilayah. Dari berbagai kasus, putusan hakim sering tidak seragam, hukuman relatif ringan, dan pelaku intelektual atau pemodal besar sering lolos dari jerat hukum. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dengan cara hukum dijalankan. Banyaknya kasus pertambangan ilegal yang diproses tidak selalu mencerminkan keberhasilan penegakan hukum, tetapi justru menandai krisis implementasi hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009 menambahkan norma baru dan menghapus pasal yang dianggap tidak mampu menjawab persoalan dunia nyata di industri pertambangan. Namun, banyak pihak menilai Undang-Undang Minerba lebih berpihak pada korporasi dibandingkan lingkungan, sehingga keuntungan ekonomi bagi negara belum sepenuhnya terjamin. Masalah utama dalam politik hukum pertambangan ilegal adalah lemahnya penegakan hukum yang diperparah praktik korupsi dan kepentingan tersembunyi. Ini menunjukkan ketimpangan hukum dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi lingkungan dan masyarakat terdampak, sehingga hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan dan perlindungan kepentingan publik. Masalah berikutnya dalam politik hukum pertambangan ilegal adalah konflik kepentingan dan ketidaktegasan negara yang diperparah oleh sentralisasi kewenangan. Banyak pejabat publik dan elit politik memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung di sektor pertambangan, sehingga negara sering berada dalam posisi ambigu antara menegakkan hukum dan menjaga kepentingan ekonomi. Ketidaktegasan ini melemahkan wibawa hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Sentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan, tetapi justru membuat pemerintah daerah kehilangan peran strategis dalam pengawasan lapangan, membuka celah baru bagi pertambangan ilegal. Di banyak daerah, aparat penegak hukum masih terbatas dari sisi personel dan logistik. Celah birokrasi dan praktik korupsi oknum tertentu semakin memperburuk masalah ini. Pertambangan ilegal menimbulkan kerugian besar bagi negara dari berbagai aspek. Dari sisi finansial, hilangnya pajak, royalti, dan penerimaan negara diperkirakan mencapai 300 triliun yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi lingkungan, menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem permanen. Kerusakan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Dampak ini terasa di darat maupun laut. Misalnya sampel air di sekitar rumah panggung suku Bajo menunjukkan kandungan nikel, kadmium, dan asal supat yang melebihi batas aman, menyebabkan penyakit kulit pada anak-anak dan mengganggu mata pencaharian nelayan. Dari sisi sosial, pertambangan ilegal memicu konflik agraria, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, serta memperparah ketimpangan dan ketidakadilan di wilayah sekitar tambang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini juga mengatur sanksi pidana dan administratif yang tegas bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Namun,
pertambangan ilegal masih marak, menandakan masalah utama bukan pada regulasi, melainkan pada lemahnya pelaksanaan hukum dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Sebagai politik hukum jangka panjang, Undang-Undang Minerba seharusnya menekankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, revisi undang-undang ini belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat di sekitar proyek tambang. Banyak pihak menilai regulasi lebih memihak pada korporasi dibanding lingkungan. Dan meski ada biaya pemulihan ekologi, keuntungan ekonomi bagi negara belum sepenuhnya terjamin. Upaya utama untuk mengatasi pertambangan ilegal adalah penegakan hukum yang menyasar seluruh rantai kejahatan. Penindakan harus fokus pada aktor intelektual dan pemodal, bukan hanya pelaku di lapangan. Selain itu, reformasi institusi penegak hukum menjadi sangat penting. Reformasi ini mencangkup peningkatan integritas aparat, transparansi proses hukum, dan akuntabilitas di setiap tahapan penegakan hukum. Mengatasi pertambangan ilegal tidak cukup dengan penindakan semata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencangkup penertiban, revisi kebijakan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta pelestarian lingkungan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, praktik pertambangan tanpa izin dapat dikurangi dan pengelolaan sumber daya alam dapat dijaga demi keberlanjutan dan masa depan bangsa. Keberhasilan pemberantasan pertambangan ilegal sangat tergantung pada kemauan politik yang kuat, sanksi hukum yang tegas seperti kurungan penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Minerba. Selain itu, pengawasan dan pencegahan harus diperkuat, meliputi pemanfaatan teknologi, keterlibatan aktif masyarakat, dan transparansi dalam sistem pertambangan. Pencegahan menjadi langkah utama agar hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat terdampak agar tidak melakukan pertambangan ilegal kembali, misalnya melalui program pelatihan kerja yang difasilitasi pemerintah daerah. Dengan kombinasi penegakan hukum, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, praktik pertambangan ilegal dapat diminimalkan. Sebagai penutup, pertambangan ilegal merupakan persoalan struktural dalam politik hukum Indonesia. Tanpa reformasi yang menyeluruh, Undang-Undang Minerba tidak akan efektif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat konstitusi. Hukum harus menjadi alat pembebasan dan kesejahteraan, bukan alat legitimasi kepentingan oligarki sumber daya alam. Demikian pemaparan saya tentang politik hukum pertambangan ilegal di Indonesia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam harmoni.